Geger, Mahfud MD, debat panas dengan Bahlil, Luhut, Puan, dan Megawati usul kepala daerah dipilih DPRD, benarkah hak pilih rakyat hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat panas antara Mahfud MD, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, dan Megawati Soekarno Putri, yang mengusulkan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini usulan dari Bahlil, Luhut, Puan, dan Megawati dengan efisiensi anggaran pemerintah. Karena kalau dipilih rakyat, banyak dana triliunan keluar, tidak efisien. Didebat oleh Mahfud MD bahwa efisiensi anggaran boleh, tapi jangan merubah birokrasi yang sudah direformasi. Sikap dari Mahfud MD ini menuai kritik keras dari kalangan politikus, cendekiawan, dan banyak didukung oleh masyarakat Indonesia. Indonesia kembali diguncang oleh wacana panas yang memantik perdebatan publik. Di tengah dinamika politik nasional yang belum sepenuhnya reda pasca pemilu, muncul gagasan kontroversial, kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Wacana ini langsung menyulut reaksi keras dari berbagai tokoh nasional, termasuk Mahfud MD, yang dikenal vokal dalam isu demokrasi dan konstitusi. Dalam sebuah forum diskusi yang memanas, Mahfud terlibat adu argumen dengan sejumlah elit politik, seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, hingga Megawati Soekarno Putri. Apakah ini sekadar wacana efisiensi, atau justru langkah mundur demokrasi? Isu ini bermula dari kekhawatiran sejumlah elit terhadap biaya politik yang dianggap terlalu tinggi dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam berbagai kesempatan, muncul argumen bahwa pilkada langsung memakan biaya besar, rentan politik uang, memicu konflik horizontal. Namun, di balik alasan tersebut, publik mulai mempertanyakan, apakah ini solusi, atau justru pintu masuk konsolidasi kekuasaan elit. Dalam forum yang disiarkan luas di media, Mahfud MD secara tegas menolak gagasan tersebut. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, itu berarti rakyat kehilangan hak langsungnya. Ini bukan sekadar teknis, ini soal kedaulatan, tegas Mahfud. Ia menambahkan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan sejak reformasi, dan pemilihan langsung merupakan bagian penting dari itu. Menurut Mahfud, mengembalikan pemilihan ke DPRD berpotensi menguatkan oligarki politik, mengurangi akuntabilitas pemimpin daerah, menjauhkan rakyat dari proses demokrasi. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia justru melihat persoalan dari sudut berbeda. Ia menilai bahwa praktik di lapangan seringkali tidak ideal. Jangan kita tutup mata, biaya politik itu nyata. Banyak kepala daerah terjebak utang politik, ujar Bahlil. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Kita perlu sistem yang lebih efisien dan tidak membebani negara, katanya. Namun, pernyataan ini justru memicu kritik keras dari berbagai kalangan yang menilai bahwa alasan efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi. Sebagai tokoh penting dalam partai besar, sikap Puan Maharani dan Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan utama. Megawati disebut-sebut pernah mengkritik keras praktik pilkada langsung yang dianggap melahirkan banyak masalah struktural. Puan sendiri lebih diplomatis, namun memberi sinyal bahwa wacana tersebut layak dikaji lebih dalam. Hal ini memunculkan spekulasi, apakah partai politik ingin memperkuat kembali peran DPRD? Apakah ini strategi jangka panjang untuk mengontrol kekuasaan daerah? Diskusi yang awalnya akademis berubah menjadi panas ketika Mahfud menyinggung soal potensi kemunduran demokrasi. Kalau kita tarik lagi ke DPRD, kita seperti kembali ke masa sebelum reformasi, katanya.
Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh pihak yang pro-wacana, yang menilai Mahfud terlalu normatif dan tidak melihat realitas politik. Perdebatan pun melebar ke isu legitimasi pemimpin, peran partai politik, kualitas demokrasi Indonesia. Di media sosial, wacana ini langsung menjadi trending. Banyak netizen menyuarakan kekhawatiran, hak pilih rakyat mau dihapus. Ini kemunduran, demokrasi, elit makin kuat, rakyat makin jauh. Namun, ada juga yang mendukung dengan alasan, pilkada langsung terlalu mahal, banyak kepala daerah korup, sistem sekarang tidak efektif. Di balik debat ini, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah demokrasi harus selalu mahal? Atau justru biaya mahal itu akibat sistem yang belum diperbaiki? Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka rakyat tidak lagi memilih langsung. DPRD menjadi penentu utama, partai politik semakin dominan. Ini berarti perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Para pengamat politik terbelah. Kelompok pro, efisiensi anggaran, mengurangi konflik, memperkuat sistem perwakilan. Kelompok kontra, menghilangkan hak rakyat, membuka ruang transaksi politik di DPRD, melemahkan legitimasi kepala daerah. Perdebatan antara Mahfud MD dan para elit politik bukan sekadar adu argumen biasa. Ini adalah gambaran nyata bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan demokrasinya. Apakah kita akan tetap mempertahankan pemilihan langsung sebagai simbol kedaulatan rakyat, atau beralih ke sistem yang dianggap lebih efisien, namun berisiko elitis? Satu hal yang pasti, wacana ini belum akan berhenti. Justru, kemungkinan akan semakin membesar dan menjadi agenda politik nasional ke depan. Di balik perdebatan terbuka yang disaksikan publik, banyak pihak meyakini bahwa diskusi sebenarnya justru terjadi di ruang-ruang tertutup, jauh dari sorotan kamera. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD bukan hal baru. Ini seperti ide lama yang terus muncul dalam berbagai periode politik, menghilang, lalu muncul kembali saat momentum dianggap tepat. Beberapa analis menyebut, ketika elit mulai berbicara soal efisiensi, seringkali ada dua lapisan makna. Makna permukaan, penghematan anggaran, stabilitas politik. Makna tersembunyi, konsolidasi kekuasaan melalui partai. Dan di titik inilah, perdebatan antara Mahfud MD dan para tokoh lain menjadi semakin relevan. Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka posisi DPRD otomatis menjadi sangat strategis. Artinya, partai politik memiliki kontrol lebih besar. Proses negosiasi politik menjadi lebih tertutup. Kandidat independen semakin sulit bersaing. Dalam konteks ini, kritik Mahfud menjadi semakin tajam. Ia tidak hanya bicara soal hak pilih, tetapi juga struktur kekuasaan. Kalau kekuasaan dikembalikan ke DPRD, maka pintu transaksi politik semakin sempit, tapi lebih terkonsentrasi, ujar Mahfud dalam salah satu forum. Di sisi lain, tokoh seperti Bahlil Lahadalia tetap bersikukuh bahwa persoalan biaya politik tidak bisa diabaikan. Namun, pertanyaannya, apakah solusi terbaik adalah mengurangi demokrasi langsung? Luhut Binsar Panjaitan dikenal sebagai sosok yang sering berbicara dalam kerangka pragmatis. Dalam beberapa pernyataan, ia menekankan bahwa negara membutuhkan stabilitas untuk berkembang. Kalau sistem terlalu mahal dan penuh konflik, kita harus evaluasi, kira-kira garis besar pandangannya. Namun, kritik terhadap posisi ini muncul dari berbagai kalangan akademisi yang menilai stabilitas tanpa partisipasi bisa berujung otoritarianisme. Efisiensi tidak boleh mengorbankan legitimasi. Ketika Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri ikut terseret dalam diskursus ini, publik mulai membaca arah politik yang lebih besar. Megawati, sebagai tokoh sentral, kerap mengkritik sistem yang menurutnya terlalu liberal dalam praktik demokrasi. Sebagian pihak menilai, pandangan ini berangkat dari pengalaman panjang politik Indonesia, di mana demokrasi langsung tidak selalu menghasilkan pemimpin berkualitas. Politik uang semakin merajalela, loyalitas partai melemah. Namun, di sisi lain, kritik keras pun muncul. Apakah solusinya dengan mengurangi peran rakyat? Menariknya, suara dari daerah justru menunjukkan kegelisahan yang nyata. Banyak masyarakat merasa bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya momen ketika mereka benar-benar punya kuasa. Jika sistem berubah, rakyat tidak lagi memilih langsung.
Aspirasi harus melalui wakil di DPRD. Jarak antara rakyat dan pemimpin semakin jauh. Seorang warga dalam diskusi publik bahkan mengatakan, "Kalau bukan kami yang memilih, lalu untuk apa demokrasi?" Di era digital, perdebatan ini tidak hanya terjadi di forum resmi, tetapi juga meledak di media sosial. Narasi yang berkembang pun terbagi dua. Demokrasi terancam, hak rakyat dirampas, kembali ke masa lalu, elit makin kuat, reformasi sistem, pilkada terlalu mahal, korupsi meningkat, butuh sistem baru. Pertarungan narasi ini menunjukkan bahwa publik Indonesia tidak lagi pasif. Mereka aktif menilai, mengkritik, bahkan memobilisasi opini. Sebelum era reformasi, kepala daerah memang dipilih oleh DPRD, dan sistem itu memiliki karakteristik sangat bergantung pada kekuatan pusat, minim partisipasi langsung rakyat, rentan intervensi politik. Reformasi 1998 membawa perubahan besar, termasuk pemilihan langsung sebagai simbol demokrasi baru. Kini, ketika wacana lama muncul kembali, banyak yang bertanya, apakah ini evolusi, atau justru regresi? Jika dipetakan secara sederhana, kelompok pendukung perubahan, sebagian elit politik, beberapa tokoh pemerintahan, pihak yang fokus pada efisiensi, kelompok penolak, aktivis demokrasi, akademisi, tokoh seperti Mahfud MD. Namun yang menarik, posisi ini tidak selalu hitam putih. Ada juga pihak yang berada di tengah, mendukung evaluasi sistem, tetapi menolak penghapusan pemilihan langsung. Jika wacana ini terus bergulir, ada beberapa kemungkinan. Tetap pilkada langsung dengan perbaikan. Regulasi diperketat, biaya dikontrol, transparansi ditingkatkan, sistem hibrid, sebagian daerah dipilih langsung, sebagian melalui DPRD, pemilihan penuh oleh DPRD. Kepala daerah sepenuhnya dipilih DPRD. Rakyat hanya memilih legislatif. Setiap skenario memiliki konsekuensi besar terhadap arah demokrasi Indonesia. Perdebatan antara Mahfud MD dan para elit bukanlah akhir, justru ini baru permulaan. Isu ini berpotensi menjadi agenda politik nasional, bahan kampanye, bahkan konflik ideologi demokrasi. Dan yang paling penting, ini bukan sekadar soal sistem pemilihan, melainkan tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi, rakyat atau elit. Di tengah situasi yang semakin memanas, satu pertanyaan besar menggantung. Apakah ini benar-benar demi kebaikan negara, atau ada agenda yang lebih besar di baliknya? Dan jika keputusan besar ini diambil, apakah rakyat akan diam, atau justru melawan? Perdebatan ini kini tidak lagi sekadar soal sistem pemilihan. Ia telah berubah menjadi pertarungan ide besar, antara demokrasi partisipatif versus demokrasi perwakilan yang diperkuat. Di tengah pusaran ini, posisi Mahfud MD semakin jelas. Ia berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang ia anggap sebagai potensi kemunduran demokrasi. Namun, di sisi lain, tokoh-tokoh seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia tidak melihatnya sesederhana itu. Bagi mereka, ini bukan soal mundur atau maju, melainkan soal bagaimana negara bisa berjalan lebih efektif. Dalam perdebatan publik, argumen sering terdengar ideal. Kedaulatan rakyat harus dijaga, efisiensi negara harus diutamakan. Namun, realitas politik sering kali berada di antara keduanya. Pertanyaan yang mulai muncul di kalangan analis. Apakah demokrasi langsung benar-benar menghasilkan pemimpin yang lebih baik? Atau justru membuka ruang bagi politik uang, polarisasi ekstrim, kandidat populis tanpa kapasitas? Sebaliknya, jika dikembalikan ke DPRD, apakah akan lebih berkualitas, atau justru memperkuat oligarki? Tidak ada jawaban yang benar-benar hitam putih. Di era digital, kemenangan tidak hanya ditentukan di parlemen, tetapi juga di ruang opini publik. Narasi mulai dibentuk secara sistematis. Narasi, selamatkan demokrasi, didorong oleh kelompok pro pemilihan langsung. Menekankan hak rakyat, mengingatkan sejarah reformasi, menggunakan simbol perjuangan demokrasi. Narasi, perbaiki sistem rusak, didorong oleh pihak yang ingin perubahan. Menyoroti biaya politik, mengangkat kasus korupsi kepala daerah. Menggunakan pendekatan rasional dan teknokratis. Yang menarik, kedua narasi sama-sama kuat, dan sama-sama memiliki basis pendukung. Jika ada pihak yang paling diuntungkan dari perubahan sistem, banyak analis sepakat partai politik. Dengan sistem DPRD,
Partai menjadi gerbang utama kekuasaan. Loyalitas kader meningkat, kontrol terhadap daerah lebih kuat. Dalam konteks ini, sikap Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri menjadi sangat strategis, karena keputusan besar seperti ini hampir mustahil terjadi tanpa dukungan partai besar. Namun, disinilah muncul dilema. Apakah partai akan memilih memperkuat diri, atau memperluas ruang rakyat? Salah satu ancaman paling serius bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik. Jika rakyat merasa suara mereka tidak lagi menentukan, proses politik semakin tertutup, elit semakin dominan, maka yang terjadi bukan hanya kritik, tetapi bisa berkembang menjadi apatisme politik, penurunan partisipasi, bahkan potensi instabilitas sosial. Dalam beberapa simulasi politik, ada skenario yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bagaimana jika rakyat menolak perubahan ini secara masif? Kemungkinan yang bisa terjadi, gelombang demonstrasi, tekanan publik terhadap DPR, polarisasi politik yang lebih tajam. Sejarah menunjukkan bahwa isu yang menyentuh langsung hak rakyat seringkali memicu reaksi besar. Posisi Mahfud MD kini menjadi menarik. Apakah ia mewakili suara mayoritas rakyat, atau justru suara kritis yang akan tersisih oleh arus besar politik? Dalam banyak kasus, suara seperti Mahfud MD sering menjadi pengingat bahwa dalam setiap keputusan besar, ada nilai yang tidak boleh dikorbankan. Tidak bisa dipungkiri, stabilitas politik sangat berkaitan dengan ekonomi. Pandangan dari kubu seperti Luhut Binsar Panjaitan sering menekankan bahwa investor butuh kepastian, konflik politik harus diminimalkan, sistem harus efisien. Namun, kritiknya jelas, apakah stabilitas ekonomi harus dibayar dengan pengurangan partisipasi rakyat? Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan inti. Demokrasi itu untuk siapa? Untuk rakyat secara langsung, atau melalui mekanisme perwakilan yang lebih terkontrol? Dan lebih jauh lagi, apakah demokrasi harus selalu ideal, atau harus berkompromi dengan realitas politik? Wacana ini kemungkinan akan masuk ke tahap yang lebih serius. Kajian akademik, pembahasan legislatif, lobi politik tingkat tinggi. Dan di titik itu, keputusan tidak lagi hanya soal argumen, tetapi soal kekuatan politik. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar debat antara tokoh seperti Mahfud MD dengan para elit lainnya. Ini adalah pertarungan ide, ujian demokrasi, dan mungkin awal dari perubahan besar. Satu hal yang pasti, isu ini belum akan selesai, justru baru mulai memanas. Semakin lama wacana ini bergulir, semakin banyak pihak yang mulai melihatnya bukan sekadar ide spontan. Ada dugaan bahwa ini merupakan bagian dari desain politik jangka panjang. Mengapa sekarang? Beberapa analis menilai momentum ini tidak muncul secara kebetulan. Setelah siklus pemilu besar, saat publik relatif lelah dengan konflik politik, ketika isu efisiensi negara mulai menguat, dalam kondisi seperti ini, perubahan besar sering lebih mudah diterima, setidaknya pada tahap awal. Namun, disinilah suara seperti Mahfud MD menjadi penting, mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Jika ditarik ke belakang, Indonesia pernah berada dalam fase di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ciri utamanya, proses tertutup, dominasi partai, minim keterlibatan langsung rakyat. Kini, wacana serupa muncul kembali, namun dengan narasi yang berbeda, efisiensi, stabilitas, dan perbaikan sistem. Tokoh seperti Megawati Soekarnoputri kerap menyinggung bahwa demokrasi tidak boleh sekadar prosedural, tetapi harus menghasilkan kualitas. Argumen ini kuat, namun, pertanyaan kritisnya tetap, siapa yang menentukan kualitas itu, rakyat, atau elit? Menariknya, elit politik sendiri tidak sepenuhnya satu suara. Meskipun tokoh seperti Puan Maharani terlihat membuka ruang diskusi, bukan berarti seluruh kekuatan politik sepakat. Di dalam partai dan koalisi, terdapat perbedaan kepentingan daerah versus pusat, perhitungan elektoral jangka panjang, kekhawatiran terhadap reaksi publik. Artinya, wacana ini masih sangat cair. Mari kita bayangkan skenario konkret. Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka pusat kekuasaan bergeser dari rakyat ke DPRD, dari kampanye terbuka ke lobi politik. Pertarungan politik berubah bentuk, dari merebut suara rakyat, menjadi merebut kursi partai. Aktor utama berganti,
Rakyat pemilih pasif, politisi aktor dominan. Dalam konteks ini, kekhawatiran yang disampaikan Mahfud MD menjadi semakin masuk akal. Sementara itu, Bahlil Lahadalia terus mengangkat realitas di lapangan. Menurutnya, banyak kandidat harus mengeluarkan biaya besar. Setelah terpilih, muncul tekanan untuk balik modal. Hal ini membuka ruang korupsi. Argumen ini sulit dibantah. Namun, kritik baliknya juga tajam. Apakah masalahnya sistem atau penegakan hukum yang lemah? Dari perspektif makro, Luhut Binsar Panjaitan melihat negara sebagai sistem besar yang harus stabil. Logika yang digunakan, negara tidak boleh tersandera konflik politik lokal. Proses harus efisien, hasil harus bisa diprediksi. Namun, di titik ini muncul ketegangan klasik dalam ilmu politik. Stabilitas versus partisipasi. Terlalu stabil berisiko otoriter, terlalu bebas berisiko chaos. Dan Indonesia kini berada tepat di tengah dilema itu. Banyak akademisi mulai angkat bicara. Mereka tidak selalu menolak perubahan, tetapi memberi catatan penting. Reformasi sistem boleh dilakukan, tetapi jangan menghilangkan prinsip dasar demokrasi. Harus ada mekanisme kontrol yang kuat. Beberapa bahkan mengusulkan alternatif. Pembatasan biaya kampanye, transparansi pendanaan politik, penguatan lembaga pengawas, bukan menghapus pemilihan langsung. Jika dipetakan, risiko terbesar dari perubahan ini bukan hanya teknis, tetapi struktural. Konsentrasi kekuasaan. Semakin sedikit aktor yang menentukan semakin besar potensi kontrol elit. Politik tertutup. Negosiasi berpindah dari ruang publik ke ruang privat. Penurunan legitimasi. Pemimpin tidak dipilih langsung, kepercayaan publik bisa menurun. Dalam situasi seperti ini, rakyat sebenarnya tidak sepenuhnya pasif. Ada beberapa jalur yang bisa memengaruhi arah. Opini publik, tekanan media, partisipasi dalam diskusi kebijakan. Namun, tantangannya, tidak semua rakyat memiliki akses informasi yang utuh. Dan disinilah narasi menjadi sangat penting, karena narasi bisa membentuk persepsi. Sejarah politik menunjukkan satu hal, keputusan besar jarang ditentukan hanya oleh ide terbaik, melainkan oleh kekuatan terbesar. Jika wacana ini masuk ke tahap legislasi, maka yang menentukan adalah konfigurasi kekuatan di parlemen, sikap partai besar, tekanan publik. Dan di titik ini, posisi tokoh seperti Mahfud MD akan diuji, apakah mampu menggalang dukungan, atau hanya menjadi suara peringatan. Indonesia kini berada di momen yang tidak sederhana, bukan hanya memilih sistem, tetapi menentukan arah demokrasi ke depan. Apakah akan tetap pada jalur partisipasi langsung, atau beralih ke model yang lebih terkonsentrasi? Bayangkan sebuah skenario, aturan diubah, dan mulai tahun tertentu, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Apa yang terjadi di tahun pertama? Pada tahap awal, mungkin tidak ada gejolak besar. Pemilu legislatif tetap berjalan seperti biasa. Rakyat tetap datang ke TPS. Namun, ada satu perubahan fundamental. Rakyat hanya memilih DPRD. DPRD yang menentukan kepala daerah. Secara kasat mata, demokrasi masih berjalan. Namun secara substansi, telah terjadi pergeseran besar. Di titik ini, kritik dari Mahfud MD kembali mengemuka, bahwa hak memilih langsung telah berubah menjadi hak tidak langsung. Di fase berikutnya, dinamika mulai berubah lebih jelas. Yang terjadi, kandidat kepala daerah tidak lagi fokus ke rakyat. Fokus bergeser ke lobi dengan partai. Koalisi DPRD menjadi arena utama pertarungan. Tokoh seperti Bahlil Lahadalia mungkin akan melihat ini sebagai efisiensi, karena tidak ada kampanye besar-besaran. Namun, di sisi lain, transparansi bisa berkurang. Dan disinilah pertanyaan paling penting kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Apakah kita sedang memperbaiki demokrasi? Atau justru perlahan mengubah siapa yang benar-benar memegang kendali? Jika sistem ini bertahan, maka pola mulai terbentuk. Partai dengan kursi terbesar semakin dominan. Kepala daerah cenderung loyal pada partai, bukan pemilih langsung. Mekanisme kontrol publik menjadi lebih lemah. Dalam konteks ini, kekhawatiran tentang oligarki bukan lagi sekadar teori, melainkan kemungkinan nyata. Mari kita uraikan secara jujur dan sistematis. Partai politik besar, mereka mendapatkan kontrol penuh atas pencalonan, posisi tawar tinggi dalam koalisi.
pengaruh langsung terhadap kepala daerah. Tokoh seperti Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri berada dalam posisi strategis jika sistem ini berjalan. Elit politik lokal tidak perlu kampanye mahal ke rakyat. Fokus pada negosiasi internal, lebih mudah membangun jaringan kekuasaan. Sistem administratif negara dalam perspektif tertentu. Seperti yang sering ditekankan Luhut Binsar Panjaitan. Proses lebih cepat, konflik publik berkurang, stabilitas meningkat, pemilih, rakyat umum, kehilangan hak memilih langsung, pengaruh terhadap hasil menjadi tidak langsung. Jarak dengan pemimpin semakin jauh. Kandidat independen, hampir tidak punya jalur, bergantung penuh pada partai. Transparansi publik, proses berpindah dari ruang terbuka ke ruang negosiasi. Semakin sulit diawasi. Argumen awal perubahan adalah mengurangi biaya politik, mengurangi korupsi. Namun, dalam banyak studi politik, korupsi tidak selalu hilang, ia hanya berubah bentuk, dari politik uang ke pemilih, menjadi transaksi politik di internal elit. Jika semua ini terjadi, maka posisi Mahfud MD akan tercatat sebagai pihak yang sejak awal mengingatkan representasi suara demokrasi langsung. Namun sejarah akan menilai apakah peringatan itu didengar atau diabaikan. Kita perlu jujur, pilkada langsung memang mahal, banyak masalah dalam praktik, tidak selalu menghasilkan pemimpin ideal. Namun, sistem DPRD juga punya risiko besar. Tidak otomatis lebih bersih, bisa mempersempit partisipasi. Jadi, ini bukan soal benar vs salah, melainkan soal risiko mana yang siap ditanggung bangsa ini. Perdebatan antara Mahfud MD dan para elit seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, serta Megawati Soekarnoputri bukan sekadar perdebatan biasa. Ini adalah pertarungan arah demokrasi, benturan kepentingan dan idealisme, serta ujian bagi masa depan politik Indonesia. Dan pada akhirnya, satu pertanyaan akan selalu kembali. Lebih tajam, lebih mendasar, dan tak bisa dihindari. Siapa yang seharusnya memegang kendali tertinggi dalam demokrasi ini, rakyat atau elit? Ini adalah pertarungan arah demokrasi, pertarungan antara efisiensi dan partisipasi, dan mungkin penentuan wajah Indonesia ke depan. Pada akhirnya, satu pertanyaan tidak bisa dihindari. Jika hak memilih langsung dihilangkan, apakah rakyat masih menjadi pemegang kedaulatan tertinggi? Atau, kedaulatan itu perlahan berpindah tangan? Semakin dalam isu ini dibahas, semakin terlihat bahwa perdebatan bukan hanya soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang diuntungkan oleh cara berpikir tertentu. Di ruang publik, narasi terlihat seperti pertukaran argumen. Namun, di baliknya seringkali ada kepentingan yang lebih sunyi dan lebih menentukan. Narasi efisiensi terdengar logis, bahkan sulit ditolak. Tokoh seperti Bahlil Lahadalia menyoroti biaya politik yang tinggi sebagai masalah nyata. Begitu pula Luhut Binsar Panjaitan yang menekankan stabilitas. Namun, dalam analisis politik, narasi seperti ini sering memiliki dua fungsi. Menyederhanakan masalah kompleks, mengarahkan solusi ke arah tertentu. Pertanyaan kritisnya, apakah efisiensi benar-benar tujuan utama, atau justru pintu masuk perubahan kekuasaan? Di sisi lain, Mahfud MD membawa narasi yang berbeda tentang prinsip. Ia berbicara bukan hanya soal sistem, tetapi juga nilai dasar demokrasi. Namun, dalam dinamika politik modern, narasi idealisme sering menghadapi tantangan. Dianggap tidak praktis, didorong keluar oleh logika teknokratis. Dianggap menghambat efisiensi. Padahal, seringkali justru disitulah batas penting agar kekuasaan tidak melampaui garis. Jika kita jujur membaca peta, maka kunci utama ada pada partai politik. Dengan sistem DPRD, partai menjadi gerbang wajib kekuasaan. Negosiasi terjadi di dalam struktur internal. Loyalitas menjadi faktor utama. Tokoh seperti Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri berada dalam posisi strategis dalam arah ini. Namun, ini bukan soal individu, ini soal sistem yang memberi insentif tertentu. Di era sekarang, siapa yang menguasai narasi seringkali juga menguasai persepsi. Media, influencer, dan platform digital memainkan peran besar dalam membingkai isu, menentukan mana yang dianggap penting, mengarahkan emosi publik. Misalnya, jika fokus pada biaya mahal,
publik cenderung setuju perubahan. Jika fokus pada hak rakyat hilang, publik cenderung menolak. Keduanya benar, tetapi tidak lengkap. Dalam banyak kasus global, perubahan besar tidak dilakukan secara frontal, melainkan bertahap. Polanya sering seperti ini, dimulai dari wacana, masuk ke kajian, diuji sebagai opsi alternatif, perlahan menjadi kebijakan. Jika tidak ada resistensi kuat, perubahan bisa terjadi tanpa gejolak besar. Dan di titik ini, publik sering baru menyadari ketika sistem sudah berubah. Ini pertanyaan sensitif, namun penting. Dalam ilmu politik, setiap perubahan sistem pasti berdampak pada distribusi kekuasaan. Jika kekuasaan semakin terkonsentrasi, akses publik semakin berkurang, proses semakin tertutup, maka satu kesimpulan mulai menguat, perlahan, tapi pasti. Demokrasi tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Dan perubahan bentuk itu akan menentukan satu hal paling mendasar. Apakah rakyat tetap menjadi pusat kekuasaan? Atau hanya menjadi penonton dalam sistem yang dulu mereka miliki? Maka, secara teori, itu mengarah pada konsolidasi kekuasaan. Namun, apakah itu buruk? Jawabannya tergantung. Seberapa kuat kontrol dan transparansi? Seberapa besar ruang akuntabilitas? Agar adil, kita perlu melihat kedua sisi. Kelompok pro perubahan ingin sistem lebih efisien, mengurangi biaya politik, menghindari konflik. Kelompok kontra menjaga hak rakyat, mencegah dominasi elit, menjaga transparansi. Keduanya tidak sepenuhnya salah. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada konsekuensi jangka panjang. Dalam diskusi publik, ada risiko yang jarang dibahas. Normalisasi politik tertutup. Jika masyarakat terbiasa tidak memilih langsung, maka standar demokrasi bisa berubah. Generasi baru tanpa pengalaman memilih. Dalam jangka panjang, keterlibatan politik bisa menurun. Ketergantungan pada elit, rakyat semakin bergantung pada keputusan wakil, tanpa kontrol langsung. Dalam cerita ini, Mahfud MD bukan hanya individu, ia menjadi simbol. Simbol dari kekhawatiran terhadap arah demokrasi, suara kritis terhadap arus besar, pengingat bahwa tidak semua perubahan adalah kemajuan. Namun sejarah sering kali keras. Tidak semua simbol mampu menghentikan perubahan. Jika kita rangkum secara jujur, tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada solusi tanpa risiko, dan tidak ada keputusan yang netral. Yang ada hanyalah pilihan, memperkuat partisipasi, dengan segala kekurangannya, atau memperkuat kontrol, dengan segala risikonya. Pada akhirnya, keputusan ini tidak hanya ada di tangan elit. Karena dalam sistem demokrasi, legitimasi tetap berasal dari rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat akan cukup peduli untuk terlibat? Atau, membiarkan perubahan ini berjalan tanpa pengawasan? Cerita ini masih terbuka, karena keputusan belum diambil, karena arah masih bisa berubah. Dan karena suara publik, jika cukup kuat, masih bisa menentukan. Perdebatan yang melibatkan Mahfud MD, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya bukan sekadar polemik elit. Ia adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana sebuah bangsa bergulat dengan pertanyaan paling mendasar. Siapa yang seharusnya memegang kendali atas kekuasaan? Seringkali kita menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang sudah jadi. Padahal, kenyataannya demokrasi adalah proses yang terus bergerak. Ia bisa menguat, melemah, bahkan berubah arah, tanpa kita sadari. Dan mungkin, justru disinilah letak ujian sesungguhnya. Bukan pada sistem yang dipilih, tetapi pada seberapa sadar rakyat menjaga haknya sendiri. Atau bahkan berubah arah tanpa disadari. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah salah satu titik uji itu, bukan yang pertama, dan kemungkinan bukan yang terakhir. Jika disederhanakan, bangsa ini sedang berdiri di antara dua jalan. Jalan pertama, partisipasi langsung. Rakyat memilih langsung, proses terbuka, risiko, mahal, kompleks, rawan konflik. Jalan kedua, perwakilan terkonsentrasi. DPRD memilih, proses lebih ringkas, risiko, tertutup, elitis. Tidak ada jalan tanpa konsekuensi. Dan disinilah letak dilemanya. Apa yang lebih penting untuk dijaga? Para pendukung perubahan tidak sepenuhnya salah. Fakta di lapangan menunjukkan, biaya politik memang tinggi, praktik politik uang masih ada.
Tidak semua pemimpin lahir dari proses ideal. Namun, para penolak juga tidak berlebihan. Karena, hak memilih adalah inti demokrasi. Partisipasi publik adalah fondasi legitimasi. Transparansi adalah benteng terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Agar tidak terjebak dalam retorika, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur oleh semua pihak. Apakah perubahan ini benar-benar untuk memperbaiki sistem, atau mengubah distribusi kekuasaan? Apakah ada jaminan transparansi jika proses dipindahkan ke DPRD? Bagaimana rakyat tetap memiliki kontrol jika tidak memilih langsung? Apakah ini solusi jangka panjang, atau hanya jalan pintas? Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, maka perubahan apapun berisiko kehilangan legitimasi. Dalam banyak kasus, perubahan besar terjadi bukan karena semua orang setuju, melainkan karena cukup banyak orang diam. Di titik ini, publik memiliki dua pilihan: menjadi penonton, mengikuti arus, tidak terlibat, menerima hasil apa adanya, menjadi penentu, mengkritisi, mengawasi, terlibat dalam diskusi publik. Demokrasi tidak hanya hidup di bilik suara, tetapi juga di ruang percakapan. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem bisa berubah, kekuasaan bisa bergeser, dan keputusan politik bisa berdampak puluhan tahun ke depan. Reformasi pernah membuka ruang partisipasi besar. Kini, pertanyaannya, apakah ruang itu akan dipertahankan, atau dipersempit? Mungkin jawaban terbaik bukan ekstrim kiri atau kanan, tetapi memperbaiki sistem tanpa menghilangkan hak rakyat, mengurangi biaya tanpa mengurangi transparansi, memperkuat partai tanpa mematikan partisipasi. Namun, mencapai keseimbangan seperti ini tidak mudah, dan seringkali justru paling sulit dilakukan. Dan disinilah seluruh perdebatan ini bermuara. Bukan sekadar pada siapa yang menang dalam argumen, melainkan pada bagaimana bangsa ini memilih menjaga, atau mengubah, makna demokrasi itu sendiri. Perdebatan ini belum selesai, keputusan belum diambil, dan arah masih bisa berubah. Namun satu hal sudah jelas, apapun yang dipilih nanti akan menjadi warisan politik jangka panjang, bukan hanya untuk elit, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, pertanyaan ini akan terus bergema. Jika rakyat tidak lagi memilih langsung, apakah itu masih demokrasi yang sama? Atau, kita sedang memasuki bentuk baru yang belum sepenuhnya kita pahami? Di balik semua perdebatan yang tampak rasional, ada satu faktor yang sering luput dibahas, psikologi politik masyarakat. Bagaimana rakyat memandang kekuasaan? Bagaimana mereka merespons perubahan sistem? Dan yang lebih penting, apakah mereka merasa memiliki kekuasaan itu, atau hanya menjadi penonton? Dalam sistem pemilihan langsung, ada satu hal yang sangat kuat secara psikologis. Rakyat merasa memilih, rakyat merasa menentukan, rakyat merasa memiliki pemimpin. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu sempurna, perasaan ini sangat penting. Karena, menciptakan keterikatan antara rakyat dan pemimpin, memberi legitimasi sosial, menjaga stabilitas jangka panjang. Ketika sistem berubah, yang hilang bukan hanya mekanisme, melainkan juga rasa kepemilikan itu sendiri. Dalam banyak studi politik, ketika rakyat merasa tidak memiliki kontrol langsung, partisipasi menurun, kepercayaan terhadap pemerintah melemah, kritik berubah menjadi sinisme, dan dalam jangka panjang, demokrasi bisa tetap ada secara formal, tetapi kehilangan ruhnya secara sosial. Inilah kekhawatiran yang secara implisit disuarakan oleh tokoh seperti Mahfud MD. Di sisi lain, dari perspektif elit politik, sistem langsung sama dengan tidak pasti. Sistem DPRD sama dengan lebih terkontrol. Ketidakpastian adalah sesuatu yang secara alami ingin dikurangi oleh kekuasaan. Tokoh seperti Luhut Binsar Panjaitan sering melihat stabilitas sebagai prioritas utama. Dan dalam logika kekuasaan, stabilitas sering dianggap lebih penting daripada partisipasi luas. Apa yang kita lihat sebenarnya bukan fenomena baru. Ini adalah ketegangan klasik, kontrol versus kebebasan, efisiensi versus partisipasi, stabilitas versus representasi, dan hampir semua negara demokrasi pernah, atau sedang, menghadapi dilema yang sama. Dalam konteks modern, media sosial mempercepat segalanya. Isu cepat viral, emosi cepat naik, polarisasi cepat terjadi. Dalam kasus ini, narasi, hak rakyat hilang, bisa menyebar sangat cepat. Narasi,
efisiensi negara, juga bisa mendapat dukungan luas. Namun masalahnya, kecepatan sering mengalahkan kedalaman, dan ini membuat diskusi menjadi lebih emosional, kurang substansial, mudah dipelintir. Faktor penting lainnya adalah generasi muda. Mereka adalah pemilih masa depan, pengguna aktif media sosial, penentu arah opini publik berikutnya. Jika generasi ini tumbuh tanpa pengalaman memilih langsung, maka hubungan emosional dengan politik bisa melemah. Partisipasi bisa berubah menjadi sekadar formalitas. Dan demokrasi bisa kehilangan daya hidupnya dari dalam. Namun sebaliknya, jika generasi ini justru semakin kritis, semakin terinformasi, dan semakin aktif, maka apapun sistemnya, kontrol publik tetap bisa terjaga. Dan disinilah titik akhirnya. Masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh seberapa sadar rakyat menggunakannya. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal cara memilih, melainkan soal siapa yang benar-benar berkuasa, dan siapa yang berani menjaga agar kekuasaan itu tetap milik rakyat. Mereka lebih digital, lebih kritis, tetapi juga lebih cepat bosan. Jika isu ini tidak dikomunikasikan dengan baik, mereka bisa menjadi apatis, atau hanya mengikuti narasi dominan. Padahal, dalam jangka panjang, merekalah yang akan hidup dengan sistem yang dipilih hari ini. Mari kita lihat kemungkinan jangka panjang secara lebih luas. Jika sistem DPRD bertahan lama, partai semakin kuat, politik menjadi lebih terstruktur, tetapi partisipasi publik bisa menurun. Jika sistem dikembalikan lagi ke langsung, akan ada siklus perubahan, ketidakstabilan regulasi, ketidakpastian politik. Artinya, sekali keputusan besar diambil, dampaknya tidak mudah dibalik. Bisa jadi, tidak selalu dalam arti dramatis, melainkan dalam arti struktural, karena perubahan seperti ini tidak selalu terasa langsung, tetapi perlahan mengubah cara sistem bekerja. Dan yang paling berbahaya, perubahan besar sering terasa kecil di awal. Tokoh-tokoh dalam narasi ini memainkan peran berbeda. Mahfud MD simbol kehati-hatian demokrasi. Bahlil Lahadalia suara realitas lapangan. Luhut Binsar Panjaitan perspektif stabilitas negara. Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri arah kekuatan partai. Masing-masing tidak berdiri sendiri. Mereka mewakili cara pandang yang berbeda tentang negara. Pada akhirnya, bukan hanya keputusan elit yang menentukan arah bangsa, tetapi juga seberapa peduli rakyat, seberapa aktif publik, seberapa kritis diskusi berlangsung. Karena demokrasi tidak runtuh dalam satu keputusan besar, tetapi bisa melemah lewat ketidakpedulian yang perlahan. Di tengah semua perdebatan, ada satu pertanyaan yang jarang diucapkan, namun sangat penting. Jika suatu hari rakyat tidak lagi merasa suaranya penting, apakah mereka masih akan peduli pada demokrasi? Dan jika tidak, siapa yang sebenarnya kehilangan paling besar? Di permukaan, semua tampak seperti biasa. Diskusi berlangsung, elit berdebat, media memberitakan, publik berkomentar. Namun dalam sejarah politik, momen seperti ini seringkali menjadi titik perubahan. Tidak terasa saat terjadi, tetapi sangat terasa setelah berlalu. Jarang sekali sebuah sistem berubah lewat satu keputusan dramatis yang langsung menggemparkan. Lebih sering, perubahan datang seperti ini. Perlahan, tanpa banyak disadari, hingga suatu hari, kita menyadari bahwa sistem yang kita kenal telah berubah sepenuhnya, dimulai dari wacana, diterima sebagai opsi, dianggap masuk akal, lalu perlahan menjadi kebijakan. Dan ketika itu terjadi, banyak orang baru menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Bukan karena dipaksakan, tetapi karena dibiarkan terjadi. Itulah yang membuat situasi ini kompleks. Ketika Bahlil Lahadalia berbicara tentang biaya politik, itu nyata. Ketika Luhut Binsar Panjaitan menekankan stabilitas, itu relevan. Ketika Puan Maharani membuka ruang kajian, itu wajar. Ketika Megawati Soekarnoputri mengkritik praktik demokrasi, itu punya dasar. Dan ketika Mahfud MD memperingatkan soal kedaulatan rakyat, itu juga tidak bisa diabaikan. Semua benar, dari sudut pandangnya masing-masing. Demokrasi adalah tentang memilih di antara dua hal yang sama-sama memiliki konsekuensi. Dan seringkali, pilihan itu tidak nyaman. Karena, mempertahankan sistem berarti menerima kekurangannya. Mengubah sistem berarti menerima risikonya.
Ada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka. Setiap perubahan sistem politik selalu mengubah siapa yang memegang kendali. Tidak ada perubahan yang netral. Tidak ada keputusan yang benar-benar bebas dari dampak kekuasaan. Dan justru disinilah pentingnya keterbukaan. Agar publik tahu apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Beberapa tahun dari sekarang, jika perubahan benar-benar terjadi, mungkin orang tidak lagi mengingat detail debatnya. Namun yang akan terasa adalah, bagaimana kepala daerah dipilih, seberapa dekat rakyat dengan pemimpin, seberapa besar pengaruh suara publik. Dan dari situ, perlahan akan muncul pertanyaan baru. Apakah sistem ini lebih baik, atau hanya berbeda? Di tengah semua ini, posisi rakyat menjadi kunci. Bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai penjaga arah. Karena dalam demokrasi, kekuasaan bisa dipinjamkan, tetapi legitimasi tidak bisa dipaksakan. Jika rakyat merasa dilibatkan, sistem akan bertahan. Jika tidak, maka kepercayaan akan perlahan terkikis. Bayangkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sistem berubah, tetapi transparansi diperkuat. Rakyat tetap percaya, demokrasi beradaptasi. Kemungkinan kedua, sistem berubah, tetapi partisipasi melemah. Kepercayaan turun, demokrasi menjadi formalitas. Di antara dua kemungkinan itu, arah akan ditentukan. Bukan hanya oleh keputusan elit, tetapi oleh respons publik. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal sederhana. Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana memilih pemimpin, melainkan tentang siapa yang benar-benar memiliki kekuasaan untuk menentukan. Dan ketika cara memilih berubah, maka makna kekuasaan itu pun ikut berubah. Perdebatan ini mungkin akan mereda. Judul-judul berita akan berganti, isu lain akan muncul. Namun dampaknya, jika benar terjadi, akan bertahan jauh lebih lama daripada perdebatan itu sendiri. Bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk dipikirkan. Jika suatu hari nanti Anda tidak lagi memilih langsung pemimpin daerah, apakah Anda masih merasa memiliki suara? Debat panas antara Mahfud MD dan Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, dan Megawati Soekarno Putri menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung Mahfud MD, ini dari kalangan masyarakat, dan banyak yang mendukung Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Puan Maharani, dan Megawati Soekarno Putri. Dengan dalih efisiensi anggaran, karena kalau dipilih oleh masyarakat, banyak dana triliunan keluar dari kas negara, sehingga pengiritan anggaran ini diperlukan. Sehingga efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan itu bahwa dengan pemilihan oleh DPRD tidak banyak uang yang keluar. Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat? Silahkan komentar di kolom komentar. Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik lagi. Indonesia emas, reformasi, birokrasi juga diperlukan. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Korupsi, nepotisme, menghalalkan segala cara yang menimbulkan kerugian negara, rakyat menjadi sengsara, itu hal yang dilarang oleh agama, dan dosa besar, di mata rakyat bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.